Ini kita mau membahas tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron pada setiap kulit. Nah, kemarin kan kita belajar tentang sistem kulit. Jadi kita menuliskannya dalam kulit K, L, M, dan N ya. Kalau sekarang kita pakai sistem SPDF. Nah, SPDF itu adalah subkulit di dalam kulit tadi. Kita mulai dari, nah ini kalian ikuti alurnya, mulai dari masuknya dari 1S dulu, terus masuk ke 2S, terus ke 2P. Nah, seperti ini alurnya. Jadi melenggak-lenggok seperti kita turun dari bukit ya, kayak gini, sehingga kita dapatkan urutannya dapat 1S. Nah, ini jadi kita pakai hafalan S, sub S ya toh, maaf, tak ulangi lagi ya hafalannya. Jadi S, sepi, sedep, sefedep ya. Nah, nilai S, jadi ini urutan pertama cuma ada 1S nya, ini 1S. Terus urutan kedua sepi, ini 2, kan dia masuk urutan 2. Terus urutan ketiga S lagi, kan S, sepi, berarti urutan ketiga. Terus yang keempat baru ada 4. Ini nilai P harganya ngikutin dengan S. Jadi kalau depannya 4, P-nya juga 4. Nah, nilai D ini dikurangi 1 dari nilai S-nya. Kalau depannya S-nya 4, di sini 3. Nah, berarti kalau di sini 5S, ini juga 5P. Terus karena S-nya di sini 5, maka di sini nilai D-nya adalah 4. Nah, nilai F itu dikurangi 2 dari depannya. Karena ini adalah urutan 6, berarti ini juga 6P. Terus D-nya dikurangi 1, berarti ini 5. Lah, nilai F ini dikurangi 2 dari nilai S-nya. Berarti kalau S-nya ini 6 kulit, depannya 6, maka di sini F-nya adalah nilainya 4. Begitu juga dengan yang ini. Ini itu kalau ini 7, maka di sini juga 7. Nilai D-nya tadi dikurangi 1 dari nilai S-nya, berarti dia itu nilainya 6 lah. F-nya ini berarti mulai dari 5F. Nah, ini adalah urutan kita membuat konfigurasi elektron. Nah, ini yang udah Bu Ayu terangkan. Terus bagaimana kita membuat konfigurasi dari atom karbon 6? Jadi kalau ada atom karbon 6, maka kita kan punya C612. Ini berarti kalau atomnya netral, elektronnya 6. Karena elektron itu sama dengan jumlah proton ketika atomnya netral ya. Nah, kalau ada 6, bagaimana kita memasukkannya di subkulit? Jadi kita mulai tadi urutannya. Urutan pertama S, sepi gini ya. Kalau sudah, ini urutan pertama tadi ya, S. Urutan kedua hafalannya apa?
sepi, SP berarti ini juga ngikutin 2. Sepi lagi berarti ini 3, ini 3. Nah, sudah. Lah dari 6 elektron tadi kita masukkan ke subkulitnya. Ingat, S itu maksimalnya 2, P itu maksimalnya 6, D itu maksimalnya 10, F itu maksimalnya adalah 14. Jadi kalau ada 1S dari 6 ini kita masukkan 2, berarti sisa berapa? 4. Ini S lagi kita masukkan berapa? 2. Berarti sisa berapa? P-nya 2. Nah, seperti itu. Sehingga yang 3S 3P ini kan tidak terpakai, kita hapus. Jadi konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, 2P6. Seperti itu. Nah, nanti setelah kita menuliskan konfigurasi elektron, kita akan menuliskan orbital. Orbital itu seperti kamar ya. Jadi kalau orbital itu seperti kamar ya. Jadi orbital itu ada, tadi kan orbital itu kan ada orbital S itu punya 1 kamar, P itu punya 3 kamar, D itu punya 5 kamar. Nah, seperti ini. Nah, menurut ini kamar, F punya 7 kamar ya. Kita masuk ke gambarnya. Jadi, menurut Aufbau, pengisian elektron dimulai dari tingkat terendah menuju tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi, kita ngisinya tidak boleh langsung masuk ke 2S sebelum 1S penuh. Jadi kita mulai dari 1S dulu, kita penuhkan, baru masuk ke 2S. Nah, kemudian aturan Hahn itu pada saat mengisi orbital, kita harus mengisi orbital tersebar merata dulu dengan spin yang sama, baru mulai mengisi sampai penuh. Nah, nanti maksudnya gimana? Kemudian larangan Pauli, setiap orbital maksimal hanya dapat terisi 2 elektron dengan spin yang berlawanan. Spin itu maksudnya adalah gini. Nah, gini ya. Jadi tadi kan misalnya ada, tadi kita kan ada S ya. S kan tadi ada satu kamar. Nah, spin itu arah panah elektronnya. Jadi ke atas dulu baru ke bawah. Nah, kalau misalnya P itu kan ada 3 ruangan. 1 2 3 gini ya. Nah, berdasarkan aturan Hahn, kita mengisinya harus tersebar merata. Jadi kalau misalnya ada 6, P itu ada 6, berarti kita ngisinya spin ke atas dulu. 1 2 3. Nah, ini yang dimaksud tersebar merata. Baru kembali lagi ke awal tetapi spinnya arah yang berlawanan. 4 5 6. Gitu ya, bisa dipahami. Jadi kalau D, kalau ada 5 ruangan gimana? Ya kita gambar 5 ruangan. Tuh 2 3 4 5 gini ya. Nah, kalau misalnya D itu kan maksimalnya 10. Maka berdasarkan aturan Hahn kita isi spin ke atas dulu. 1 2 3 4 5 gini ya. Terus baru balik lagi ke bawah, ke depan lagi. 6 7
8, 9, 10. Seperti itu cara kita menggambar orbital. Oke, bisa dipahami ya sampai sini? Nah, kita masuk lagi ke ini contohnya ya. Contoh kalau kita punya N sama dengan 7. Nah, ini pengisian elektronnya berarti mulai dari 1s isinya 2, 2s isinya 2. Nah, elektron itu yang dituliskan dalam tanda pangkat ini. Nah, ini elektronnya kalau dihitung kan sama dengan 7. Nah, maka kita menuliskan orbitalnya 1s, kita tulis dulu tanda panah. 1s ini kan isinya 2, berarti tanda panah ke atas, terus tanda panah ke bawah. 2s nya juga seperti itu. 2s isinya berapa? 2 elektron, berarti tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah. Nah, yang ini adalah 2p3. 2p3 tanda panahnya isinya 3, maka kita nggak boleh mengisikannya itu misalnya 1, 2, 3 gini, nggak boleh, harus diisi merata dulu berdasarkan aturan Han. Berarti 1, 2, 3 seperti itu ya. Bisa dipahami ya, tersebar merata dulu, dan satu orbital atau satu ruangan itu hanya diisi oleh 2 elektron. Nah, untuk mempelajari di sini di link Sway, ini kalian bisa mempelajari menggunakan video pembelajaran. Nah, di sini sudah ada berdasarkan teori mekanika kuantum dan cara menyingkat elektron dengan gas mulia. Ini Bu Ayu belum terangkat nggih. Oke, kita mulai lagi dengan contoh ya. Bagaimana cara kita menuliskan konfigurasi elektron Na 11 dan Fe26. Nah, Na 11 berarti elektronnya berapa? Elektronnya 11. Kalau 11 bagaimana berarti? Elektronnya 11 berarti tadi kita mulai hafalannya ya. S, sepi. Nah, sampai sini dulu. S tadi kan urutan pertama berarti 1. Sepi berarti urutan kedua. Nah, ini kita isi dulu. Kalau 11 kita masukkan ke orbital S2 berarti sisa 9. Kita masukkan ke S yang ini 2, berarti sisanya 7. Lah, 7 itu kan tidak bisa dimasukkan ke 2 S2. Jadi dari 7 kita masukkan 6. Kita masukkan 6 ya. Berarti ini adalah kita masukkan 6 sehingga sisa berapa? Ini kan kalau dijumlah baru 2 tambah 2, 4 tambah 6 berarti 10. Berarti padahal elektronnya ada 11. Berarti kita masuk ke kulit berikutnya. Masuk ke berapa? 3S. Berapa S isinya? 1. Seperti itu. Jadi konfigurasinya adalah 2S2, 2S2, 2P6, 3S1. Menggambar orbitalnya gimana? Kita gambar satu-satu. Yang S ini orbitalnya, nah seperti ini. Yang 2S juga. Yang 3P kita gambar berapa ruangan? Kalau P 3. Nah, berarti 6 ya. Berarti diisi dulu, tersebar merata sampai penuh dulu, baru balik lagi. Nah, seperti ini. Terus yang 3S nya berapa isinya? 1. Berarti tanda spinnya ke atas. Seperti itu. Silahkan nanti di video dipelajari. Untuk minggu depan kita akan lakukan penilaian ulangan harian sampai dengan konfigurasi elektron. Jadi tolong dipahami dari menuliskan jumlah proton, elektron, neutron,
kemudian konfigurasi elektron, dan bilangan kuantum. Sampai ketemu lagi anak-anak. Tolong nanti untuk yang FE ini dikerjakan, dituliskan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.